Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Ad-Da'wah rahimahullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala bagi yang penuh dengan keberkahan ini. Kita dipertemukan Allah dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis yang mengundang banyak kebaikan dalam hidup kita. Nabi menjelaskan la yashqa bihim jalis, takkan pernah merugi orang yang duduk di dalamnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, wa idza marartum bi riyadil jannati farta'u, kalau kalian melewati taman surga maka masuklah ke dalamnya. Yang dimaksud dengan taman surga itu adalah majelis ilmu yang dibahas di dalamnya ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan dua sumber ilmu yang murni dan jernih dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita. Mudah-mudahan majelis ini dicatat dalam sebuah catatan kebaikan kita, menambah amal kita di sini. Kemudian ucapan salat dan salam tak lupa pula kita sampaikan untuk kekasih kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik yang ada di muka bumi, yang paling banyak berjasa kepada kita. Kalau jasa kita sama ibu kita karena air susunya yang telah membesarkan kita, hamil, melahirkan, kemudian membesarkan kita. Jasa kita kepada ayah kita, bapak kita, karena keringat yang selalu dikeluarkan bantu tulang kerja untuk menafkahi kita semuanya. Tapi jasa Rasulullah SAW mengeluarkan kita dari kejahilan menuju ilmu, mengeluarkan kita dari kesesatan menuju hidayah, mengeluarkan kita dari segala bentuk keburukan menuju kebaikan, dari kesengsaraan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa menghidupkan di hatinya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW dengan mengamalkan sunnahnya. Sehingga dalam sebuah kisah Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat dengan mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat?
Maka Nabi SAW menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan, "Mada a'dadta laha?" Apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi itu? Kapan terjadinya tidak penting. Itu rahasia Allah Azza wa Jalla. Tidak ada orang yang tahu kapan akan terjadi di hari kiamat. Pertanyaan yang mesti dipertanyakan adalah apa yang sudah engkau persiapkan dari amal saleh Anda, dari kebaikan yang telah Allah perintahkan, dari syariat yang mulia, apa yang sudah engkau lakukan untuk itu? Maka sahabat ini mengatakan, "Inni uhibbullah wa rasulah." Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Innaka ma'a man ahbabta." Bergembiralah wahai sahabat bahwa engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Gambaran dari hadis ini bahwa mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi sebab di mana kita akan dikumpulkan bersama orang-orang baik, bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanamkan di hati kita, di anak-anak kita, di generasi kita untuk mengenalkan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Kenalkan kitab sucinya kepada Allah, kepada anak-anak kita. Kenalkan kalam Allah kepada buah hati kita, dan kenalkan Rasulullah SAW kepada mereka. Bukan sekedar hanya cinta dengan ungkapan, tapi kemudian orang tua yang harus menunjukkan, menghidupkan sunnah itu dalam dirinya. Mencintai Rasulullah SAW dengan sebenar-benar cinta, dengan ittiba segala urusan kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mencontohnya, mobil khusus dalam pendidikan anak-anak kita. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu taala ketika mendengarkan hadis ini, "Wallahi ma farihna ba'da al-Islam min hadha al-khabar." Tidak ada yang membuat kami gembira setelah kami masuk Islam daripada perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, sesungguhnya engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Maka kata Anas bin Malik, "Fa inni uhibbullah wa rasulahu wa uhibbu Abu Bakr wa Umar." Aku mencintai Allah, aku mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar. Fa'arjullah ayajma'ani wa iyyakum fil jannah. Aku berharap dengan cinta tersebut Allah kumpulkan aku bersama mereka dalam surga. Anas bin Malik, khadim Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kalimat itu. Orang yang membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan kalimat tersebut sehingga harapan dia akan dikumpulkan Allah bersama mereka. Ikhwani wa akhwati, tentu kita lebih aula, lebih utama untuk memeriksa cinta itu di hati kita. Oleh itu kita akan berbicara pagi ini tentang bagaimana seharusnya orang tua dalam kehidupannya membersamai anak-anaknya. Tugas kita sebagai orang tua di dalam pendidikan ini, sebetulnya kalau kita lihat dari syariat Islam, dari hadis-hadis Rasulullah SAW, maka kita akan dapatkan panduan itu sangat awal sekali. Panduan itu sejak kita memilih benih daripada anak-anak kita, tempat di mana anak kita akan lahir. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, tunkahul mar'atu li'arba', nikailah atau wanita dinikahi karena 4 perkara: li jamaliha wa li maliha wa li nasabiha wa li diniha
fasbar bidzatid din taribat yadak. 4 hal itu boleh karena kecantikan yang ada padanya, kemudian harta yang mungkin ada pada keluarganya, keturunannya dan agamanya. Tapi Nabi SAW menyuruh kita untuk memilih wanita yang beragama. Tujuannya satu poin, agar nanti yang akan lahir dari pasangan kita ini adalah anak-anak yang saleh dan saleh. Dari awal kita memilih. Mungkin tahapan kita hari ini para orang tua kami yang ada di depan ini, yang barangkali dalam fase-fase sudah menginjak, anak-anak yang sudah dewasa akan menginjak fase akan menikahkan anaknya, maka jangan lupa untuk memberikan pesan ini kepada mereka. Pesan Rasulullah SAW agar memilih zatul din, memilih wanita yang beragama, memilih wanita yang faham dengan tujuan hidupnya. Adapun kita, kaum laki-laki misalnya, sebagaimana Nabi SAW sampaikan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Adapun jika seandainya kita memiliki anak wanita, jika kita ingin nikahkan mereka, carilah 2 sifat yang ada pada dia. Yang pertama kata Nabi SAW, agamanya. Yang kedua adalah akhlaknya. Karena agama dan akhlak keduanya adalah bagian yang terpuji. Apalagi akhlak bagian dari agama. Tapi kemudian ternyata ada rahasia khusus yang diinginkan dari akhlak tersebut kepada diri seorang laki-laki. Hal ini pernah ditanyakan kepada Al-Hasan, seorang ulama besar. Dia mengatakan ketika ditanya, sesungguhnya saya mempunyai 4 anak wanita. Fa'akhbirni, kasih ilmu, kasih pandangan kepada siapa aku nikahkan mereka. Maka kata Syekh mengatakan, Hasan al-Basri mengatakan, fazawijhunna bizatid dini wal akhlaq. Maka nikahi mereka ini kepada laki-laki yang beragama dan kepada laki-laki yang memiliki akhlak. Kata dia, kalau nanti anakmu dicintai oleh dia, maka dia akan muliakan. Dan jika nanti anakmu tidak dicintai olehnya, maka dia tidak akan sakiti fisiknya. Ini fase-fase awal di mana semua kita menginginkan anak-anak keturunan kita yang baik, maka dimulai dari memilih siapa yang akan dinikahi. Masuk kepada fase berikutnya. Setelah kita menikah, setelah kita berumah tangga, Allah takdirkan lahir anak keturunan kita. Kata Allah di dalam surat Ali Imran yang menceritakan tentang keluarga mulia ini, maka terlihat mendidik anak sejak di dalam alam rahim. Sejak dijanin itu sudah mulai kita mendidiknya. Sebagaimana gambaran istri Imran yang menandarkan anaknya untuk Allah Azza wa Jalla. Jangan rusak janin kita dengan perkara yang buruk. Jangan lakukan di luar syariat kita. Karena hari ini masih banyak teori-teori yang dipakai oleh kaum muslimin agar anak ini tenang, dengarkan musik-musik klasik. Waliyadzubillah, ini dari mana? Mukmin tidak mengenal kecuali Al-Qur'anul Karim. Mukmin tidak mengenal, keluarga mukmin tidak mengenal kecuali hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perdengarkan kepada mereka ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Bahkan mulai ketika hamil, maka Allah gambarkan dalam surah Al-Imran, istrinya berkata, Inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Aku nadarkan anakku ini. Sematkan harapan besar pada janin kita. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia orang baik. Jadikan ketika anak lahir ini sebagai hamba Allah yang taat, sebagaimana harapan ibunda Maryam ketika dia hamil. Di awal dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah jadikan dia seorang muharram, seorang hamba yang saleh, yang akan mengabdi Baitul Maqdis, yang akan menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata
tidak semua harapan itu dapat Allah mengganti harapan anak laki-laki menjadi anak perempuan. Inni wada'tuha untha, aku melahirkan anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Seorang wanita ketika dia hamil sudah mulai mempersiapkan dirinya. Ada sebuah kisah dari seorang yang beliau ini mendapatkan pendidikan S1, S2 sampai di Eropa. Tidak mengenal dengan agama, tidak mengenal tatanan syariat dengan sempurna. Setelah ia pulang, saya diceritakan oleh seseorang yang sangat thiqah dalam bab ini. Dia mengatakan begini, setelah saya pulang dengan teori ilmu saya dapatkan, maka dia mendengarkan sebuah nasihat dari seseorang ustaz yang dianggap sebagai rujukan ilmu agama. Dia mengatakan bahwa tidak ada kurikulum yang paling hebat untuk mendidik anak kita daripada Al-Quranul Karim. Sementara dia tidak pernah mempelajari kurikulumnya, tidak pernah membahas apa itu Al-Quran, bagaimana pengaruh dalam hidup. Tapi kalimat itu membuat di hatinya selalu bertanya-tanya seperti apa. Maka kemudian dia mencoba mempraktekkan anak pertama. Dia memperdengarkan Al-Quran 1 juz ya dalam sepekan. Kemudian begitu seterusnya sampai anak ini lahir. Setelah lahir, kemudian dia mencoba ya dengan anak-anak yang lahir yang berbarengan dengan anaknya, anak-anak keluarganya, maka didapatkan ada perbedaan yang sangat luar biasa dari anak dia dengan anak-anak saudara-saudaranya. Pertama yakin dia. Kemudian datang anak kedua. Mulai saat hamil ditingkatkan Al-Quran tidak hanya 1 juz dalam 1 pekan, tapi kemudian ditambahkan durasinya, semakin dibacakan. Maka anak kedua lahir berbeda dengan anak pertama. Begitu yakinnya dia dengan Al-Quran sehingga anak yang ketiga pun lebih ditingkatkan semangatnya untuk Al-Quran. Lalu kemudian subhanallah, begitulah ternyata Al-Quran menjadi wasilah yang sangat luar biasa untuk kehidupan kita dan pendidikan anak-anak kita. Ikhwan fillah, ketika itu kita lakukan, maka insya Allah akan kita dapatkan perubahan-perubahan. Setelah lahir, Al-Quran memandu lagi dengan mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Usia 0 sampai 2 tahun ini usia di mana seorang anak berada dalam pangkuan seorang ibu yang tidak boleh hilang kehangatan kasih sayang dari seorang ibu kepada anak. Begitu seterusnya usia 3 sampai 5 tahun, usia keemasan, usia di mana anak kita para ulama pendidikan mengatakan bahwa usia-usia ini anak-anak yang sangat pandai untuk meniru orang tuanya. Maka yang terbaik pada pendidikan usia ini apa? Pendidikan qudwatun hasanah. Jika ada di antara kita masih anak usia 3 sampai 5 atau 6 tahun, maka yang paling terbaik di usia itu bukan perintah kepada mereka, tapi mereka adalah usia yang paling bagus untuk pendidikannya, qudwatun hasanah, ucapan suri tauladan yang baik. Karena usia itu usia anak-anak kita meniru banyak, tidak mengikuti perintah, tapi apa yang ada pada orang tua di copy paste, ditiru, dilakukan apa, bagaimana cara orang tua berbicara, bagaimana kejujuran, bagaimana ketaatan. Masuk usia tamyiz, anak sudah mulai dipersiapkan. Kata Nabi SAW, ya, di usia tamyiz ini usia yang sangat sudah mulai masuk usia persiapan. Usia di mana kita memerintahkan anak kita untuk salat. Usia di mana kita sudah mulai melatih dengan syariat. Muru auladakum wa abna sab'a sinin. Perintahkan anak kalian di saat usia 7 tahun. Sudah mulai di usia 7 tahun Bapak Ibu, untuk usia bahasa orang tua itu bahasa perintah sudah, tidak bahasa ajakan lagi. Kalau anak sudah mulai tidak mau, sudah mulai kita sedikit berikan ya bahasa-bahasa perintah Nabi ini. Ingatkan sampai pada usia 10 tahun itu usia yang sudah harus diberikan evaluasi besar. Karena Nabi mengatakan wa Qur'an laka. Karena Nabi mengatakan
Muru auladakum bis-salati wa hum abna 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Berikan pukulan hukuman di saat usia 10 tahun, di saat anak kita belum mau untuk sholat. Maka sudah terlambat dalam syariat ketika anak kita sudah usia 10 tahun atau sudah masuk usia balik, baru kita kenalkan syariat. Terlambat. Jangan disalahkan mereka, kita yang salah. Kita abai dengan pendidikannya, kita lalai dengan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di usia 7 itu semua syariat sudah mulai ditegakkan. Walaupun salat yang disebutkan oleh Rasulullah, tapi itulah awal kebaikan perintah di dalam agama kita. Karena salat merupakan umul ibadah, induknya ibadah dalam agama ini salat. Bahkan tiangnya adalah salat. Maka di usia 7 itu salat diperintahkan. Ramadan kalau sudah masuk diperintahkan puasa. Dan usia-usia itu sudah mulai anak perempuan disuruh untuk menutup auratnya. Walaupun dalam mazhab Syafi'i mengatakan kapan seorang anak itu diperintahkan untuk menutup auratnya, dipakaikan jilbab, ketika anak itu sudah mulai kelihatan tumbuh seorang anak, tidak mesti di usia 7 tahun. Di usia kecil sudah boleh kita berikan pakaian yang baik yang menutup auratnya. Tapi setidaknya pada usia 7 itu semua tatanan syariat yang sangat besar sudah mulai kita tegakkan pada diri mereka. Maka dalam usia 7 sampai usia 10 itu Al-Quran pun memandu kita sampai usia balik. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Ketika Al-Quran menyuruh untuk anak kita salat, memakai kata sabar. Sabar bukan sekedar sabar yang biasa, tapi Allah gambarkan wastabir, ditambahkan ta. Kata para ulama itu iza ziyadatul mabna ziyadatul ma'na. Penambahan satu huruf dalam sebuah kata itu menambahkan makna. Dia bukan wasbir Allah perintahkan, tapi ditambahkan, dimasukkan satu ta, wastabir 'alaiha. Karena butuh kesabaran yang tidak sedikit untuk mengawal anak-anak kita sampai tumbuh cinta di hatinya kepada Allah, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada salat yang merupakan tiang agama. Jadi kalau anak hari ini nggak mau sholat, ditemukan masih mudah meninggalkan salat, ini tanda bahwa kita terkadang belum sempurna dalam mengawalnya. Coba kalikan 3 tahun kali berapa hari, 3 kali berapa hari dalam setahun, kali 5 kali sholat. Itu sudah cukup bagi kita jumlah yang tidak sedikit untuk di usia 10 tahun kita boleh untuk memberikan iqam kepada anak-anak kita. Oleh ikhwan akhwat fillah, maka fase-fase itu adalah fase-fase yang mesti kita jaga dan rawat dengan baik, lakukan dengan sempurna, sehingga ketika masih masuk usia baligh anak kita sudah lepas, bisa kita lihat bahwa dimanapun dia nanti berada, insya Allah anak-anak kita akan tumbuh dan akan menjaga agamanya yang mulia ini. Termasuk dalam misalnya Bapak Ibu dirahmati Allah, di dalam fase-fase usia tamyiz menjelang balik. Usia-usia itu adalah jika seandainya anak-anak perempuan ibu semuanya sudah akan menginjak usia-usia itu, maka jangan mereka dibiarkan untuk tidak bertanya kepada kita tentang perkara balik. Ibu kawal, kalau masih ada usia-usia itu, kawal anaknya, mulai bercerita, sampaikan bahwa kamu akan melewati fase yang disebut dengan usia balik. Karena banyak hari ini anak tahu cuma balik dia balik, tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan. Tidak tahu mereka. Maka pendidikan pertama yang mesti memberikan pendidikan balik itu orang tuanya. Kalau ibu-ibu ada anak perempuan, mulai ngobrol. Kamu akan melewati fase ini kan. Kamu akan merasakan terjadi perubahan dalam tubuh. Kemudian kamu akan mengalami masa ini dan itu. Sebutkan fase, ceritakan. Karena tidak ada aib dalam agama kita. Coba kalau seandainya
jadi bertanya kepada orang lain, bertanya tentang itu dan diarahkan untuk melihat ya ilmu-ilmu ini misalnya di YouTube dan seterusnya. Ini lebih bahaya lagi. Kepada orang yang tidak amanah dia bertanya, ini akan menyebabkan kerusakan. Dan kita juga anak-anak, kita semua para ayah ini, agar kita bimbing anak laki-laki kita bertanya, ngobrol dengan mereka tentang usia-usia dan fase-fase, karena nanti akan sangat bahaya. Ini sudah kita temukan ya. Sangat bahaya ketika dia salah mengambil ibrah, mengambil pelajaran tuntunan kepada orang yang salah, itu akan berakibat fatal kepada anak kita. Bagi yang punya anak-anak yang usia-usia tamis menuju usia balik, maka duduk bersama mereka, ngobrol bersama mereka, bincang bersama mereka tentang syariat yang mulia ini. Sampaikan, oh, kamu akan mengalami ini, kamu akan mengalami dan ini dan itu, tanda-tanda. Sebutkan, kalau nanti usianya sudah balik, maka berarti syariatnya sudah di batas bulan. Lakukan, jangan kamu abaikan agama ini. Kita betul siapkan fondasi mereka sampai pada usia balik, dia tidak pernah abai dalam ibadah sholatnya. Inilah yang diinginkan Allah Taala dengan ucapan, dengan firman yang wa anfusakum wa ahlikum nar. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib menyebutkan dengan proses ta'lim, dengan dua hal ini kita akan bisa selamat dan selamat keluarga kita dari neraka Allah Azza wa Jalla. Kata Ali bin Abi Thalib, "Allimuhum wa addibuhum." Ajarkan mereka ilmu, kawal ilmu syariat ini. Karena sejatinya kita inilah guru dari anak-anak kita. Kalau lembaga pendidikan sekolah ya, yang guru-guru mereka di sekolah itu adalah mitra kita dalam pendidikan. Yang guru sejatinya guru kita sebagai orang tua, al-muallim, al-hakiki kita. Kitalah ibu, kitalah ayah yang mengajarkan mereka anak-anak. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir dalam keadaan fitrah. Al-Islam, anak itu terlahir dalam keadaan Islam. Maka kata beliau, fa innal baita mas'ulun, rumah bertanggung jawab. Rumah bertanggung jawab fi aqidatihi, dalam akidah anak kita, di dalam ibadah anak kita, di dalam akhlak anak kita. Itu peran yang sangat penting yang hadir dalam diri rumah, dalam diri orang tuanya. Jadi kalau ditanyakan apakah peran kami Ustaz, adalah menanamkan pendidikan awal. Akidah sudah mulai didialogkan. Akidah Islam, bagaimana kalau kita ini berada di atas agama ini, sudah mulai didialogkan itu. Mulai disampaikan, mulai ditanamkan dalam diri anak kita ini. Itu yang harus ada dalam dialog kita bersama mereka. Itu yang harus ada dalam keseharian kita. Bukan sekadar hanya perintah, pertanyaan, makan, sudah minum, sudah kerjakan PR, sudah ini dan itu, bukan. Ada hal yang penting yang mesti ada dalam dialog kita bersama mereka ini. Bukan sekadar ucapan satu arah, perintah satu arah yang lain dari lisan kita, bukan. Tapi bab yang paling utama adalah bagaimana dialog iman itu hadir dalam kehidupan kita bersama anak kita. Makanya salah satu sarana yang disebutkan oleh orang-orang Orientalis, kata mereka begini, idza aradta an tahduma hadarata ummatin fahdum bi thalath wasail. Jika engkau ingin hancurkan budaya satu bangsa, hancurkan melalui 3 jalan penting ini. Yang pertama, uhdul usrah, hancurkan tatanan keluarga. Fungsi keluarga itu hilang. Yang pertama yang dihancurkan apa? Biriyabi al-um, menghilangkan peran ibu. Hilangkan peran ibu di rumah mereka. Jadikan seorang wanita itu, seorang ibu itu malu kalau berada di rumah. Kesuksesan seorang wanita di luar rumah itu yang terus dihembuskan, terus disampaikan. Hebatnya seorang wanita itu bukan di rumah. Hebatnya seorang wanita dalam karirnya. Senantiasa itu digaungkan dalam telinga kita, dalam kehidupan orang-orang beriman.
Sehingga kalau anak sudah selesai kuliahnya, menikah, maka orang tua malu kalau dia anaknya di rumah. Dia sendiri malu kalau dia hanya menyandang status ibu rumah tangga. Dan ini bukan hal yang biasa dalam kehidupan kita. Ini ada propaganda yang di balik itu semua adalah untuk menghancurkan tatanan rumah tangga kaum muslimin. Sehingga umat ini dididik oleh orang-orang yang dititipkan kepada orang-orang yang tidak tahu dengan syariatnya. Yang kedua, uhdul ta'lim, hancurkan tatanan pendidikan. Dengan cara bagaimana? Menghilangkan kehormatan para guru. Para guru dikerdilkan. Para guru tidak lagi dimuliakan. Ahli ilmu tidak dianggap lagi sudah. Dihilangkan sudah peran mereka sebagai guru yang harus dimuliakan pada posisi yang sangat tinggi. Sehingga dalam kehidupan kita hari ini pun kita dapatkan ada sebagian orang tua yang jika anaknya dihukum oleh guru dan diterima, dihukum oleh guru, dipolisikan. Keberkahan apa yang didapatkan dari ilmu seorang guru untuk anak kita? Sementara kita berharap anak kita dididik. Dulu dalam kehidupan para as-salafus saleh, katakan Syekh Abdul Malik, kisah-kisah yang sangat banyak dalam kehidupan Islam. Mereka menyerahkan anak berikut cambuk. Serahkan anak berikut totalitas. Kami serahkan anak kami kepadamu, didik dia dengan sebaik-baiknya. Ketika guru tidak lagi dimuliakan, tidak lagi diposisikan pada posisi yang tinggi, maka disitulah ilmu hilang keberkahannya. Apalagi lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan tidak memandang guru itu sebagai posisi yang dimuliakan. Guru senantiasa diberikan kalimat-kalimat tidak baik. Makanya subhanallah, kalau ada lembaga pendidikan yang tidak memuliakan para guru, maka alamat pendidikan ini tidak akan berjalan dengan baik. Dan apabila orang tua juga sudah merasa bahwa guru itu sesuatu manusia biasa yang bahkan giliran rendah pandangan dia, maka bagaimana keberkahan itu? Makanya setiap hari dulu para wanita, para umahat, orang tua di zaman dahulu sebelum anak mereka berangkat ke sekolah, berangkat belajar talaqi ilmu, disiapkan ruh anak itu, disiapkan hati anak itu. Nah, pelajari adab guru, ambil adabnya sebelum kamu belajar ilmunya. Muliakan guru, hormati guru. Ibu takut kalau hilang keberkahan daripada ilmu-ilmu yang diajarkan padamu. Disiapkan hati anak setiap hari, dipilihkan baju yang terbaik. Anak berangkat ke sekolah penuh dengan ta'zim kepada gurunya. Kalau hanya sekedar mengajarkan ilmu, semua orang bisa. Tapi keberkahan ilmu yang disampaikan dari lisan seorang guru yang ikhlas, itu yang akan bisa merubah guru daripada anak-anak kita, sifat anak-anak kita. Yang ketiga, ikhwan wa akhwat fillah, adalah uhdubul qudwah wal marja'iyah. Hancurkan tatanan qudwah dan dengan cara mencela para ulama, mencela ahli ilmu, dengan mempersempit gerak mereka. Ahli ilmu tidak lagi menjadi tempat bertanya. Ahli ilmu tidak lagi menjadi tempat untuk menjadi sandaran dalam agama. Semua orang bisa memberikan apa yang ia inginkan dengan mempersempit. Bahkan sebagian ulama dipersekusi dan seterusnya. Dipersempit, dihilangkan ruang mereka sebagai qudwah, dijatuhkan kedudukan para ulama. Maka ini adalah propaganda yang dilakukan oleh orang-orang musuh Islam terhadap kita, sehingga generasi ini hancur. Mereka tidak sanggup untuk menghadapi kaum muslimin di dalam menghadapi di medan jihad. Mereka tidak sanggup, tapi mereka masuk dalam tatanan yang sangat rapi.
hancurkan tatanan rumah tangga, menghilangkan fungsi seorang ibu dalam pendidikannya, kemudian menghancurkan tatanan pendidikan Islam dengan mengkerdilkan posisi para guru, mengecilkan fungsi mereka. Guru tidak dianggap ahli ilmu yang dihormati dan dimuliakan. Kemudian menghancurkan kedudukan para ulama, mereka dicaci maki dan direndahkan. Kalau ini semuanya sudah hilang dalam tatanan kita, maka pendidikan apa yang kita inginkan? Generasi apa yang akan lahir? Kejayaan apa yang akan kita dapatkan? Itu semua akan menjadi mimpi besar kita. Ketika tiga unsur ini tidak lagi menjadi sesuatu yang maksimal berjalan, maka kita akan mengharapkan yang mimpi di siang bolong. Oleh ikhwan, kalau kita ingin anak-anak kita baik dan saleh, seperti mana doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka mulai dari perbaikan rumah tangga dari orang tuanya, sehingga para ulama mengatakan salahul abna'i bi salahil abai. Kesolehan anak generasi kita itu dimulai dari kesolehan orang tuanya. Orang tuanya ngaji, belajar agama, ibadah, sholatnya jalan, syariatnya sudah Nabi ditegakkan. Bukan hanya sekedar ya ucapan dengan ungkapan-ungkapan sastra, bukan sekedar ya disebut-sebut di saat musim-musim tertentu. Jangan. Cinta Nabi itu setiap hari, setiap detik dalam kehidupan kita. Pembahasan tentang cinta Nabi bukan bermusim, setiap hari dalam kehidupan kita, bukan sekali setahun. Bagaimana itu hadir dalam setiap ucapan kita kepada anak-anak kita. Bagaimana Rasulullah SAW mendidik generasi awal, orang-orang hebat di awal-awal Islam, itu tidak akan lahir. Maka kalau kita inginkan generasi qurrata a'yun lahir dari rumah-rumah kaum muslim. Bahkan hanya bukan sekadar generasi qurrata a'yun, generasi yang menyejukkan pada, tetapi generasi yang benar-benar bertakwa, memimpin generasi-generasi bertakwa. Tujuan kita besar sekali. Tujuan kita sangat jauh. Bukan hanya sekedar di dunia, bahkan kita berharap ketika nanti kita sudah meninggal dunia, kita didoakan oleh anak-anak kita. Bahkan bukan hanya sekedar itu, Allah gambarkan dalam surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang tua yang beriman masuk surga. Kemudian keimanan orang tua itu dilanjutkan oleh generasi setelah mereka. Ketaatan mereka pun tumbuh dalam generasi anak-anak mereka. Lalu kemudian nanti di surga akan Allah pertemukan mereka dengan orang tuanya. Allah kumpulkan kita di surga sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia bersama mereka. Dan itu semua perlu ilmu, perlu kita belajar, perlu bekal untuk semua itu. Perlu panduan yang utuh dari Al-Quran Al-Karim, dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan dari kehidupan sirahnya Nabi dan para sahabat. Bagaimana mereka mendidik, ya bagaimana mereka mendidik anak-anak dan generasi di masa itu. Allah Ta'ala besar. Nggak tahu sampai jam berapa ini? Gimana? 5 menit lagi. Baik. Oleh itu, ikhwan wa akhwat fillah, di dalam Islam, ya, maka kita harus mengawal pendidikan agama dan pendidikan iman anak-anak kita sejak awal. Saya akan tutup dengan sebuah kisah yang menggambarkan tentang kualitas generasi awal-awal, kualitas ketakwaan yang kita inginkan, ya, seperti dalam kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai gambaran generasi yang bertakwa, agar kita tahu suasananya seperti apa gitu ya. Kita generasi bertakwa yang bagaimana. Kita ini, mari kita lihat kisah ini. Kisah Umar bin Khattab, seorang khalifah yang adil, khalifah yang tegas, namun dia cinta kepada rakyat. Dia selalu melihat kondisi rakyatnya.
selalu berusaha untuk mempelajari ya keadaan rakyatnya. Ada dua kisah yang masyhur ya. Kisah ini tentu kita semua sudah tahu. Saya yakin banyak di antara kita sudah tahu. Kisah pertama, kisah seorang wanita yang beriman dengan ibu penjual susu. Masyhur kisahnya. Ini gambaran generasi yang bertakwa itu. Seorang wanita yang beriman ini tidak mau untuk menipu kaum muslimin dalam dagangnya dengan cara menambahkan air ke dalam susu yang ingin dia jual. Walaupun pasar sudah rusak, dan beginilah mukmin yang baik itu, tidak rusak dengan rusaknya manusia, ya, tidak baik dengan baiknya manusia, tapi kita tetap baik sepanjang masa walaupun orang di sekitar kita rusak. Itu yang pokok itu. Dirayu oleh ibunya agar ditambahkan air. Semua orang sudah melakukan itu, semua orang sudah melakukan hal, dan kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Tidak, ini tidak dibenarkan oleh agama kita. Amirul Mukminin sang khalifah tidak membolehkan menipu kaum muslimin. Kata sang ibu, Amirul Mukminin tidak tahu apa yang kita lakukan ini. Amirul Mukminin memang sedang ada di luar rumah mendengarkan percakapan indah ini. Kata anak, walaupun Amirul Mukminin tidak tahu, tapi Rabbnya Amirul Mukminin tahu. Allah Subhanahu wa taala kokoh di dalam keimanannya, tidak goyah dengan dunia. Setelah mendengarkan percakapan itu, Umar pulang. Besok pagi dikumpulkan anaknya semua. Wanita itu dilamar untuk anaknya. Dari pernikahan mereka ini, maka lahirlah seorang cucu yang hebat dari keturunan Umar. Siapa? Umar bin Abdul Aziz. Lihat, orang tua yang berkualitas, yang memiliki iman yang kuat dan kokoh, makanan yang halal yang masuk ke dalam tubuh, tumbuh dalam keimanan. Maka kedudukan Umar bin Abdul Aziz, kalau seandainya ada khalifah, saya disebut khalifah Umar, kalau seandainya khalifah itu 5, maka termasuklah beliau yang diangkat jadi khalifah dalam Islam. Karena keimanan, ketakwaan, keadilan, maka sampai pemerintah beliau sulit untuk menemukan orang-orang yang menerima zakat. Adil, perhatian, ini yang kita inginkan. Generasi-generasi yang seperti ini yang ingin kita harapkan tumbuh. Tapi itu semua perlu ilmu dan perlu panduan yang utuh dari kita. Kisah yang kedua di masa Umar radhiyallahu taala juga. Setibanya beliau di sebuah padang pasir luas, ada seorang pemuda yang sedang mengembala kambing, yang jumlahnya tidak sedikit, luar biasa jumlahnya, begitu besar. Mengambil anak muda ini, dia mengatakan, bisakah engkau jual 1 ekor kepada saya dari domba-domba yang engkau gembalakan itu? Kata beliau, saya minta maaf wahai Tuhan, ini domba Tuhan saya. Saya seorang pekerja yang saya dibayar di upah. Tidak mungkin saya akan menjualnya, karena ini bukan milik saya. Coba lihat, masih dalam urusan harta. Coba, kalau bisa wanita tadi dalam urusan harta juga, anak muda ini juga demikian dalam urusan harta. Dan Umar meraih, coba bagaimana engkau jual 1 saja? Tuhan kamu tidak akan tahu. Kalau dia bertanya, katakan akan makan serigala 1 ekor. Tapi coba lihat apa yang dilakukan oleh anak muda ini. Sesaat dia mendengarkan kata-kata itu, dia mengatakan, Aina Allah, wahai Tuhan, di mana saya posisikan Allah yang melihat saya, yang mengawal saya, yang mengetahui saya? Saya tidak mungkin lakukan itu, karena saya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Saya tidak mungkin menjual harta yang bukan milik saya.
Dan saya tidak mungkin makan harta yang haram masuk ke perut saya. Coba siapa pemimpin, siapa generasi yang dipimpin? Ini semua adalah gambaran suasana dalam sejarah Islam, dalam sejarah Islam yang sangat utuh. Dan contoh itu sudah ada. Tinggal kita mengikuti fase-fasenya dengan baik, mengawal generasi ini dengan utuh, dengan syariat, dengan ilmu, dengan hikmah, dengan kelemah lembutan, dengan kurikulum yang benar, dengan pendidikan yang benar. Insya Allah harapan kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, itu akan sangat mudah untuk kita hadirkan. Waj'alna lil muttaqina imama. Doa-doa Rabbi habli minas salihin, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Itu akan sangat mudah hadir dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala bishawab. Ini bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surga, sebagaimana Allah kumpulkan kita dalam banyak kebaikan di dunia ini. Allah berkahi kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa mendidik mereka di atas pendidikan yang benar, yang bersumberkan kepada syariat Al-Quran dan Sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.